Kita langsung cek aja di dalam in-game bakal seperti apa. Langsung saja Yanto dan juga Bella, silakan. Thank you, Vela Jeff. Sepuh nih, lu buat lulus semua yang baru nonton e-sports ya. Buat yang nggak tahu Vela Jeff ya, anak-anak baru, ya anak-anak bawang. Nih, Vela Jeff sepuh kalau lu mau tahu. Sepuh dia. Di dunia kita sepuh dia, ya setara Wilson lah. Setara Obot. Ya. Jadi makanya ini kita harus respect kepada sepuh dulu ya teman-teman. Tapi belum apa-apa, udah ada kill yang terjadi Devo seperti yang baru saja kita mention. Akan diplotting untuk bermain agresif, tahu-tahu udah hilang di tangan Elmimor. Wah ini gue suka banget kalau nge-cast Alter Ego tuh begini. Karena tempo mereka tuh cepet. Dengan ngandelin dua duelis, mereka punya Revorsi, mereka punya Sovano, dan tiba-tiba udah planting spike 4 lawan 5. Gak butuh waktu lama, tapi gue suka juga respon dari Bumi Sports untuk memilih flank 3 pemain. Dan ini cuma jadi bait doang. Dan bahkan baitnya ini ngekill dari Nakia. Jadi bakal menjadi masalah besar untuk Alter Ego. Apalagi kalau orang trinya nggak survive. Untungnya dia survive dari Scar. Bahkan Revorsi juga menyusul Sovano. The low tiba-tiba one enemy. Tersisa satu pemain terakhir yaitu Shiro. Yang tidak berkutik sama sekali. Dan Alter Ego yang awalnya memang kelihatan bagus. Terus tiba-tiba boomnya coba untuk nge-counter. Tapi ternyata mereka melakukan postplay dengan sangat baik. Ya itu tadi berkat Scar ya dari area 3. Dia di perkuler, di paranoia. Dia nggak cuma survive tapi juga dapetin kill dan nge-hold 3-nya tuh sekian lama gitu loh. Nge-buy time buat pemain-pemain Alter Ego yang lain tuh nyambut. Yang tadinya udah ngambil area stairs, mereka ladenin lah flanknya. Main bait and switch ya kan, main double pick segala macem. Langsung dibersihin aja tuh pemain-pemain dari Bumi Sports. Dan ya sekarang harusnya jadi ronde yang relatif lebih mudah untuk Alter Ego. Karena Bumi Sports mereka akan melakukan ego, tapi masalahnya nggak dicek dan Naki dengan bandit. Sesuai dengan senjata dan namanya. Menjadi pencuri angka. Menyisakan Pars Scofield sebatang kara saja tanpa rekan sama sekali, tanpa spike ya. Jatuhnya sekarang malah jadi ronde yang terkesan mustahil untuk Alter Ego. Perkara mereka nggak cek corner. Ya ini, ya kita jangan pernah lupa ya akal-akalan Bumi Sports itu nyata adanya. At least buat di regional nih, buat di Indonesia ataupun Southeast Asia juga mereka punya banget akal-akalan. Nih ibarat kalau di Pasifik ini T1 nih. T1. Akal-akalannya ada aja. Kondisi disadvantage bisa di cover, bisa di counter. Dan terbukti lu bikin mistake kecil. Sekecil apapun itu bisa jadi fatal banget dan terbukti dengan adanya sebuah thrifty bisa dibilang. Skor jadi imbang, mau nggak mau Alter Ego harus eco. Cuman ya Alter Ego punya Revorsi dengan shotgun ya. Yang juga sebenarnya bisa menciptakan momen thrifty buat Alter Ego itu sendiri. Dan kelihatan lu bisa lihat mereka milih buat main ke side B karena tahu side B ini sempit di Lotus. Jadi enak buat lu main shotgun-shotgun. Cuman Bumi Sports juga udah tahu, ini bocah pasti bakal coba mainin B-nya ya kan, coba berisikin, coba colong-colong kill. Jadi mereka perkuat side B, mereka nggak ambil A-nya, tinggalin Devo doang sendirian. C-nya juga udah diisi 2 pemain, B-nya diisi 2 pemain. Kelihatan tidak ada celah kecuali ini Sinats ke pick off cepet. Pintu dibuka, coba untuk di setup, coba di follow up, tapi Shiro juga membantu bersama dengan Nakia 2 kill. Hanya bertukar 1 pemain doang, Elmimor sendirian low HP. Paling banyak 1 kill doang yang bisa dia bawa. Bahkan tidak sama sekali membuat Bumi Sports tidak akan memberikan celah thrifty bagi Alter Ego. Ya itu tadi sebenarnya lumayan ngeri ya. Pas ngeliat one way-nya gagal. Iya. Mau nggak mau mundur tapi untungnya itu ya. Respon sebagai suatu unit dari Bumi Sports tuh cepat. Dia tahu C maunya lari, B-mainnya mereka punya kontrol karena dari Prowler tadi. Ya kan udah dibersihin B-mainnya, ya udah langsung intercept aja. Sebelum bisa masuk, sebelum bisa mengandalkan kuantitas, kita dulu nih yang ngeganggu eksekusi dari pemain-pemain Alter Ego. Dan ya itu memang ronde yang sulit untuk dimenangkan bagi Alter Ego. Karena mereka lagi eco, nah ini baru ronde wajib menang. Kalah di sini menurut gua, Bumi Sports harusnya sih bisa nyuri momentum. Let's see, B-main bakal disengin dulu sama Alter Ego, Sovano, gak peduli, langsung masuk. Pakai wall, masalahnya hotnya gak ada yang ngancurin. Easy kill bagi Bumi Sports. NC Slasher berhasil membuat pertandingan menjadi 4 melawan 5. Menurut gue di sini Bumi Sports main simple
simple aja sih. A-nya first lane, ya kan C-nya juga first lane, B-nya main 3. Main respon aja. Kalau A-nya rame nanti baru respon ke arah ke arah A-nya. Elmimor memang berhasil mendapatkan 2 kill. Sempat buka Nightfall juga, cuma tetap aja posisi Bumi Sports jauh lebih unggul. Ada triple pick, tapi masalahnya Nakia overpicking. Untungnya ada backup dari Devo buat pertandingan jadi 1 lawan 2 dan bahkan selesai sudah untuk Alter Ego. Ya, kalau misalkan lu perhatiin, apa yang dilakukan sama Bumi Sports sebenarnya sama ronde sebelumnya gak sih? Iya. Ngandelin trapnya kontak, sis, molly, ya kan? Iya. Menurut gua harus disengin dulu, hancurin trapnya, bikin suara di A, baru balik B lagi. Iya, itu tuh tadi yang mau gua bahas tuh kayak Bumi Sports udah tahu banget cara attacking Alter Ego kayak gimana. Dan lagi-lagi kayak bakal coba ke B. Karena apa? Ya karena Iko dari AE. Dan bisa jadi ini setupnya sama lagi. Trapnya bakal taruh di depan. Bakal mainin sequencing yang sama. Cuman kelihatan dari minimap, Devo kayaknya bakal ngeladenin karena dia pakai outlaw. Itu dia. Satu teleport tapi Shiro juga menjaga. Dan di sisi lain Nakia juga udah dapetin kill. Push si Maun. Nyangkut sudah Jachia dapat kill. Tapi tidak lebih dari 1. Sementara Nuts membersihkan sisa-sisa pemain Alter Ego dengan sangat mudah. Gila itu Ron cepet banget Ron tadi. Itu menurut gua Alter Ego udah kebaca banget sih cara mainnya. Iya. Kayak terlalu template tau gak sih lu? Bener. Kalau Iko ke B, terus mau ke B, masih ada setup yang bagus juga dari Bumi Sports. Mungkin tactical timeoutnya buat sekarang nih. Iya bisa jadi ya. Iya buat buy round. Kalau misalkan buy round ini kalah lagi, Udah. Kambir sih harusnya Lotus ya. iya sih. Well, let's see lah ini apa approach dari Alter Ego. Sekarang kayaknya bakal ngusir dulu nih first lane dari arah A Rubble ataupun dari arah A main. Bekali dengan smoke dan juga wall. Kelihatannya mereka mau coba buat ngambil A, A-nya dapat hit A. Kalau misalkan A-nya nggak dapat, mereka bisa split B. Masalahnya flanknya udah gerak. Pars Scofield di sini akan diuji. Bisa nggak dapetin flank dan hasil di sini dari Pars Scofield mampu mendapatkan 1 kill. Di sisi lain ada trade yang terjadi dan terus berjalan antara kedua tim ini. 3 melawan 3 sekarang. Overdrive langsung dibuka oleh Nakia. Memberikan pressure yang nyata dari arah B main. Memang kalau kita lihat pemain-pemain Bumi Sports mereka terpisah. Semuanya jaga angle masing-masing. Untungnya swing dari Nazi meyakinkan. Dan Devo juga melihat ke arah yang tepat. Alter Ego itu udah ke-pinch dari 3 arah yang berbeda. Ya karena flanknya ke-trade sih menurut gua. Jadi mau nggak mau tuh orang Hobbit atau Elingnya tuh harusnya karena pintunya hancur kan. Iya, Jadi harusnya ngambil space. iya dia harus aware bisa ada orang di sana. Nah ini perkara Parscofield mati menurut gua. Dan langsung ada trade cepat juga untungnya dari Nuts ya. Ketika Nakia buka angle entry ke side. Karena flanknya mati itu udah kepencar kayak yang lu bilang. Itu jadinya udah basically ngandelin individual aim. Aim siapa yang menang tuh duel demi duel itu. Dan so far duel-duelnya dia menangin sama Bumi Sports. Jadinya nggak punya map control yang jauh ketika post plan. Setup yang sama dari Bumi Sports bisa gue bilang. Ngandelin operator dari Devo. Namun sayangnya hari ini tembakan Miss lagi-lagi menuju side B secara cepat. Nah kayak gini baru enak nih. Kan temannya datang, Nakia cuma dapat 1, trade-nya jalan, mainnya lebih rapat, NC Slasher coba take a chance, kena trade lagi. Nah ini baru ronde yang terlihat bagus dari Alter Ego. Tapi lagi-lagi menurut gue Pars Scofield nggak boleh kalah duel lagi. Aduh salah pasang flash, tapi aimnya nggak kalah. Jadi ini baru nih round yang terlihat flawless menurut gue dari AE. Mereka memang udah punya goal dari awal itu ke B. Jadi mereka main 4A. Ngusir Devo, langsung cepet banget ngancurin itu masuk ke B. Nggak ngasih chance pemain Bumi Sports buat flooding ke dalam side. Jadi trade-nya cepat buat AE. Dan itu kelihatan banget, ini round yang bagus dari Alter Ego. Kayak basically mereka doing the same thing dari ronde sebelumnya, cuman lebih cepat aja Lebih cepat benar. Jadi nggak ngasih Bumi Sports buat ngerespon gitu loh. Kalau misalkan sebelumnya kan mereka nge-push tuh dari Simao. Nah, tapi kali ini Bumi Sports nggak naruh flank. Atau mungkin terlalu terlambat tadi buat naruh flank. Perkara terlalu cepet dari Alter Ego. Dan karena ngambil momentum yang lebih cepat, ngambil tempo yang lebih cepat, ya Bumi Sports juga manusia ya. Iya. Mereka butuh waktu Buat ngerespon. buat ngerespons. Dan sebenarnya tadi udah ada usaha buat nge-intercept lah dari beberapa pemain Boom Esports, contohnya dari Nakia ataupun dari NC Slasher. Cuma permasalahannya itu first blood-nya diamankan oleh Alter Ego. Jadi ya jelas dari segi keunggulan jumlah pemain, dari segi kuantitas lebih diuntungkan untuk Alter Ego. 5 ultimate dari Alter Ego, kita lihat
Gimana dari Alter Ego bisa memanfaatkan resources yang mereka punya. Walk ke arah B main, 4 pemain dan bakal di fight sama 3 pemain dari Bumi Sports. Operator dari Devo, connect ke 1 pemain, Nakia juga deliver, Acid Slasher ketahuan. Dan akan ada trade, jauh ini imbang fightnya 3 melawan 3. Boom Esports. Nah, ini baru mulai main lebih defensif. Bakal main retake mungkin. Kalau kita lihat Nazi menjaga dari arah back side C. Langsung aja TP, planting, di bait terlebih dahulu. Nazi ketahuan posisinya dan deliver kill karena Elmimor. 1 melawan 2. Par Scofield mampu mendapatkan Nazi. Kali ini 2 melawan 2. Ada ultimate sih dari Par Scofield. Menurut gua kalau misalkan mau flooding bisa banget dipakai dan itu dia bakal dipakai. Ini akan menahan pemain-pemain Bumi Sports cukup lama ya sebenarnya. Cuman respon dari Alter Ego, tadi sempat ku pertanyakan kok mereka kelihatan pengen lari ke C-Mount. Cuman untungnya masih ada 1 pemain di dalam side dan Viper Speed-nya udah dibuka. Mau nggak mau lu harus nahan side ini, nggak boleh dilepas. Tapi Devo dengan kepintaran bermain shorty, bahkan dua-duanya. Dan ini jadi agak kepikiran, tapi cukup dipertanyakan Devo loncat ke depan pakai shorty. Janggal nih pemain satu ini nih. Maksud gue ini kan tuh Viper Speed cuma nyampe ujung spike tuh. Ya masa iya lu expect dia ada di situ kan, di depan Viper Speed gitu. Dia loncat loh dengan gagah dan beraninya. Low sih. Maksud gue nggak gitu ya konsepnya gitu, maksud gue Depo gitu. Better headhunter ya. Iya, atau kan ya iya apa kek, yang penting jangan shorty gitu maksud gue. Kan janggal gitu kalau kayak gitu. Cuman ya udah Iris. Wah ini kayaknya nggak kecek. Ini nggak kecek. Nah itu maksud gua, posisi Shiro itu nggak kecek. Karena terlalu fokus ke 1 pemain yang kena hound. Jadinya kepunish. Trade yang gak imbang untuk Alter Ego. Trapnya udah hancur. Ada Nightfall sebenarnya. Tapi ini nggak ketahuan lagi posisinya, untuk di jiggle doang dan mampu di-delayed oleh Par Scofield. Acid Slasher down, 3 lawan 3 lagi. Duel penting ada di A-main. Scar, dia nggak boleh kalah. Lah. Untung nggak kepanis. Untung nggak kepanis ini pemain. Masih bisa selamat, tapi apakah bisa buying time selama itu? Karena Elmimor udah ke-shutdown oleh Devo. Gak kecek, timing is everything. Nuts juga dapat kill, paranoia masuk ke dalam smoke, suruh Devo, shorty gagal nge-kill, masuk ke dalam smoke, masih bisa nge-kill. Tapi sayangnya dia udah terlalu low tadi dari Scar. Perlu cobaan yang bagus, tapi tetap hasil jatuh ke tangan Bumi Sports. Perkara semua pemain, terutama Revorsi, terlalu fokus ke pemain yang kena hound tadi. Jadi nggak aware bahwa di MN itu masih ada Shiro yang standby. Ya, dan ini tapi bagus sih menurut gue dari Bumi Sports. Mereka tuh tahu persis gimana cara ngelawan Vice ya. Dan benar-benar ngebaca, istilahnya nge-papping lah posisi pemain-pemain Alter Ego tuh di mana aja sih. Jadi Nazinya tuh bisa gerak, tinggal ngetipiin si flanknya. Ngetipiin si trapnya, wallnya, jadi nggak ketahuan gitu loh. Sedari tadi tuh menurut gue pergerakan dari Nazi ini lagi bagus-bagusnya loh. Iya sih bener. Iya kan lagi bagus banget. Timing trade kill dia lagi bagus banget. Itu dia, timing TP-nya, tahu posisi dari Par Scofield di mana, posisi pemain-pemain dari Alter Ego di mana, dan ya Devo liquid banget cara mainnya. Selalu berubah-ubah, nggak ketahuan, dan ini udah ignoring protokol adalah pemain-pemain Alter Ego. Mereka udah bodo amat, tinggal lari-lari doang. Nggak ngecek corner, nggak ngecek angle, nggak ada awareness. Ini kelihatannya kayak desperate move dari Alter Ego. Sementara Bumi Spurs ya masih membawa hal-hal ini masih dalam kendali mereka gitu loh. Iya, ini udah sebuah kejanggalan ya dari Alter Ego ya di Lotus. Mainnya terlalu ranked, Mas. Itu. Mainnya terlalu ranked. Tidak nyebelin, nggak bikin musuh lu mikir, pasti main VCT banget gitu. Nggak terlalu begitu, Mas. Kita gampang banget. Banyak kesel ya kalau ada yang VCT muter-muter. Iya, pasti PCT banget mainnya. Gitu. Ini mainnya udah real kompe, udah ranked dong ini. Nggak ada yang kayak, apaan sih ngusik akece? Iya, apaan sih mainnya ngefake. VCT sonor, VCT ready. Menurut lu Alter Ego nih stackan 5 rank apa tuh? 30 seconds left. Alter Ego stackan 5 rank
Rank Rank kita lah. kita ya. Imo Ascena 3. Channel 3. Ron ini ya, maksud gue Ron ini ya. Ron ini. Mainnya udah suka-suka mereka. Kayak ngeliat gue lagi main. Iya. Ya kan dimulai tadi kan kalau menurut gua si Sofano tuh 10 unlucky. seconds left. Ya udah mati pas lagi mau jump spot kena one way. Mati kena outlaw kan. Cuman sisanya itu loh, Ray nggak ngecek corner, kena paranoia. Emang sih tadi kasih movement biar nggak gampang di kill. Dengan secel lagi tuh tadi tuh di udara tuh ngerusak crosshair. Cuman kan maksud gua, karena dia mau jump spot ketutup one way, mati. Udah di sini ya udah aja. Parskovill mau ngeflank gimana? Temennya udah pada mati duluan. Udah pada cepet banget matinya. Gue gak ada space nembak. Gue baru nyampe B-man mas, kata dia. Itu loh. Minimal kalau mau suruh gue ngeflank, jangan mati terlalu cepat lah. Nah kayak gini ngelawan A lagi, dibuka tree-nya, kena hound, jadi nggak bisa maju, harus agak hati-hati. Waduh itu unlucky moment. Sofano unlucky untuk kedua kalinya. Dan gue nggak tahu itu gimana caranya Elimimor jadi mati juga. Di Simon sama Nuts. Ini gue maksud nih, si Nuts dari tadi dapetin timing dia nge-kill tuh bagus banget sumpah di game ini. Ya, Selalu ada celahnya. Gue nggak tahu gimana ceritanya tadi dia bisa dapet kill. Begitu dia udah tahu 5 lawan 3, langsung mundur defensif. Cuma untungnya Scar nge-track, C-nya jadi kosong. Mau nggak mau main retake, meskipun kalah jumlah, tapi ini masih winnable buat Alter Ego. mereka juga ngambil space. Info masuk harusnya. Ada Spike flank planted. dari pemain-pemain Bumi Sports. Dan begitu mereka push sampai ke arah waterfall, sampai ke arah defender spawn. Tahu ini clear, harusnya sih aware ya. Datangnya dari arah flank semua. Alter Ego juga masih punya controller. Masih punya smoke harusnya. Stepnya juga udah kedengeran dan itu dia langsung di smoke sebagai respon. Ada Thorn juga untuk ngeganggu. Tapi yang kita lihat Bumi Sports mereka masih punya initiator. Masih punya crawler, masih punya hunt mungkin kalau masih ready. Jadi tetap harus berhati-hati dari pemain-pemain Alter Ego. Tinggal buy time aja adalah kunci dari kemenangan pemain-pemain Alter Ego. Tapi masalahnya trade-nya berjalan dan gak ada waktu yang bisa dibeli oleh pemain-pemain Alter Ego. Mainnya terlalu, apa ya, terlalu individualis sih jujur. Kayak gak ada yang ngancurin Recon. Itu! Apa ya, kayak cuek lah mau temen gua ngapain, suka-suka dah. Lu urus diri lu sendiri. Gue setuju banget. Padahal tuh tadi di lepos lain Last bagus Bel. round Dia in masih the punya hatch. 2 eceng Thorn ya gondok. kan? Itu. Masih ada 2 eceng gondok tuh tadi tuh. Buat nahan. Kenapa ya kagak ada yang mau ngancurin Recon? Itu perkara si Revorsi kena Recon jadi gampang dibunuhnya Bel. No, udah jadi gampang. Itu kan tadinya mungkin kalau Reconnya hancur masih harus diterka-terka tau gak lu nge-spraynya. Iya. Cuman karena kena Recon ya gampang banget buat dihancurin, buat di-kill. Terus aja udah. Iya, jadi cepet banget. Tadi itu delay-nya udah bagus banget sebenarnya dari Alter Ego. Cuman ya mau dikatakan apa lagi ya kalau kata Raisa mah. Nyanyi dong. Aduh jangan dulu deh. Sabar dulu apa. Masa langsung disuruh nyanyi. Mau dikatakan apa lagi. Aku sih yes. Lu nih kurang ajar nih produser nih. Nyaut mulu sekarang deh. Gua gak tau semenjak kapan nih jadi nyaut mulu nih. Go. Mulai Kayak ngikut-ngikut. ngikut-ngikut Iya. Kayak mau Aduh. ikutan asik ah. Itu hongkengnya nggak kuat. Ya Allah, Rey. Semua orang belajar secel sama lu, Rey. Pengen jadi lu. Semua orang kalau secel gaming, wah revorsi. Yang tadi jujur secel gua sih itu. Setel keduanya langsung dibantai. Iya, secelnya lambung dari. Nah, gampang banget ya ampun. Buset. Spike down. C. 1 lawan 3. Ini Sofano ditunggu overdrive sampai habis. I got spike. Ya kan? Lu lihat tuh, nggak ada yang mau nge-swing. Semua off angle, nahan, sampai overdrive habis, baru tuh mungkin gerak. Bahkan 30 enggak, seconds left. ditunggu. Sofano ininya nge-swing, dar. Selesai, 9-3. Cepet banget first half kita teman-teman. Cepet banget sih jujur. Karena Alter Ego mainnya cepet. Langsung diintercept di Switching tengah-tengah sides. sama Bumi Sports. Padahal gue inget banget loh. Gue nonton tuh video tutor secel dari Revorsi. Dia pernah bikin live tutor. Iye, Yang green zone, yellow zone, red zone. red zone. Nonton gua lo, Rey. Ya ini kalau green zone ini dia loncatnya lebih melambung. Iya. Kalau red zone loncatnya lebih maju. Lah, lu malah sacong. Sacong lu sih tadi jujur. Janggal. Jujur. Yang kedua tuh lebih terutama tuh menurut gue. Yang pertama ya udahlah lu nggak kepanis kan. Yang kedua tuh lambungnya pelan tuh kalau. Iya lagi bener pelan. Ya gampang di tracking. Diwantap. Pusing.
Ini menurut gua kayak mereka ini individual skillnya sebenarnya jago. Cuman entah kenapa terutama makin kesini sih. Makin kesini tuh kelihatan mereka sangat struggle dengan apa yang mereka mau lakukan tuh gak sih. Kayak mereka ngandelin kecepatan, speed gitu kecau ya kan. Ciao. Cuman kecepatannya tidak terorganisir tuh gak sih. Iya. Nggak tersusun rapi gitu. Sequencingnya apa segala macemnya tuh cenderung berantakan. Sama gue ngerasa mereka tuh gak bisa ngerem tau gak sih? Iya itu juga sih. Iya. Kayak ya udah kalau udah nyampe di choke point ini ya udahlah gas aja gitu. Itu. Kayak misalnya tadi tuh ada call ya kan mau rush C. Hmm. Tapi di jiggle-jiggle padahal ada one way smoke nggak nungguin Recon tuh padahal Reconnya lagi nyampe loh. Reconnya si Hagai. Itu kalau misalnya Reconnya Hagainya nyampe ya kan dihancurin lu bisa lah mungkin pakai stun dari Neon ya kan stun kiri flash kanan tuh paranoia. Ya. Kan secara simpelnya kan gitu kan. Cuman kayak gue nggak ngelihat Alter Ego nih ada awareness gitu loh. Sorry to say kayak lugu banget masuk ke perangkap dari Bumi Sports beberapa kali. Dan sekarang mungkin di defend mereka bisa mengandalkan agresivitas ini untuk ngagetin pemain-pemain dari Bumi Sports. Dan itu dia first skillnya udah dapet. Sofano double kill bahkan. Down A. Bumi Sports dipaksa kabur. Spike-nya drop sayangnya. Jadi mau nggak mau mereka harus ngisi lagi area rabulnya. Ini harus diambil spike-nya di posisi ini menurut gue impossible sih. Harusnya sih Pistolero masih bisa diamanin sama Alter Ego. Iya karena udah gak ada smoke kan. Yang bisa nutup depan atau lu nutupin si spike-nya itu. Ini berat. Ini bisa bikin AE kalah di round ini sih diri mereka sendiri ya. Kalau mereka tidak disiplin. Ini udah 4 orang loh masalahnya. Kalau kalah gue gak ngerti bubar aja menurut gue ya. Nah udah aman. Nah aman. Sumpah kalau kalah bubar aja bener. Gak bohong gue, sorry banget kok Delwin. Bukan yang gak maksud ini gue. Ini terlalu janggal soalnya kalau kalah gitu. 3 lawan 4, spike-nya drop posisi itu, nggak ada smoke pula dari Bumi Sports. Jadi mereka mau nggak mau cuma bisa ngandelin tembakan. 1. Masa iya sih? Revorsi low. Enggak lah, berat lah. Nah, udah nongol, udah aman-aman. Sumpah, gua nggak ngelihat round itu AE kalah sih. Bener, kalah bubar deh. Cari roster baru menurut gue. Gak bubar berarti gak bubar. Nggak bubar, menang itu. Menang. Terlalu aneh Bel kalau itu kalah Bel. Jujur iya. Masalahnya nggak ada smoke dari Bumi Sports. 1v4 lagi. 1v4 lagi. Terlalu janggal kalau kalah. Nah. Untung teman-temannya nggak ngikutin jejaknya Sofano tuh. Mati. Ngikutin jejak Sofano udah. Ngamuk tuh. Ngamuk kok Delwin. Ngamuk kok Delwin udah. Jejaknya bakal sama tuh kayak si siapa Natsuba. Ah iya. Ngamuknya mirip ntar. Wall dibalas wall, ada font yang dibuka. Bumi Sports. Iko di first half sih dapet, cuman sekarang kita lihat ya Alter Ego harusnya mereka bakal udah dapet Nakia. Dan Elmimor di sisi lain mau mendapatkan kill, ada trade, Pars Scofield double kill, tapi ada trade dari Ansi Slasher. 2 melawan 3 sekarang low HP memang dari Nakia. Tapi objektif berhasil di plan, gak ada yang jagain dropnya. Nah kayak 3 HP remaining, gak mungkin dong menang, gak mungkin dong menang. 1v1 sekarang Sofano. Ya hanya membutuhkan 1 peluru saja untuk menumbangkan Nakia. Alter Ego berhasil memenangkan nanti round tapi jelas dengan harga yang sangat mahal. Itu mahal banget sih. Misain 1 cuma bawa pulang Bulldog. Bulgum. Buset itu kayaknya kalau tadi Nakia nggak low ngeri loh. Sama kalau Judge-nya nggak reload. Tadi Judge Nakia tuh gue inget dia reload. Jadi makanya pas di 1v1 dia pegangnya Sheriff. Itu kalau Judge-nya nggak reload, dia bakal nahan itu pas kena relay bolt. Nggak bakal nge-swing. Coba si Revorsi udah ada sih. Dia udah jaga di situ di one-tap. Dia nembak 2 kali kalau gue nggak salah Judge-nya. Nggak kena. Bab hilang. Di right click klasik. Aduh. 95. Main dengan senjata seadanya, main dengan Judge lagi, dengan Bulldog dan juga 1 Baki tadi kalau gue nggak salah lihat. Aduh, tapi nice trade. Dari Scar, menurut gue itu trade yang bagus. Numbalin Elmimor yang emang gak pegang weapon. Gak terlalu jadi masalah. Justru ini menjadi alarm ya buat Bumi Sports. Alarm bahaya. Karena mereka harus bermain lagi tanpa smoke. Di early round. Jadi ya mereka harus ngandelin tembakan, penculikan.
Nah, ngecek kiri. Saat di trigger wall. Bakinya, wah lumayan banyak damage yang bisa diberikan. Tapi dari Sovano juga tahu ini trinya bau-bau busuk nih. Ada orang ini di dalam sini. Ada udang. Ada udang, ada batu di balik udang. Ada udang di dalam bakwan. Ais, enak tuh bakwan udang. Mantep tuh biasanya bakwan Pontianak tuh. Jadi lapar. Ada udangnya 3 tuh. 1, 2, 3 bulat bentuknya. Nah ini Sovano tahu nih. Nih kalau dia nggak sabaran, biasanya ajak temen. Ayo yuk, bersihin yuk trinya. Ada bumbot sih. Iya, bisa 30 aja. seconds left. Karena menurut gua kalau posisinya kayak gini ya, ngeri buat AE sumpah. Tapi karena nggak kecek, jadi nggak masalah. Sementara di sisi lain, trinya Shiro memang dapat 1 kill, tapi langsung ada trade dari Sovano. Meskipun dibalas sama Devo, tapi Spike tetap ke plan, main di balik smoke, ada Vandal. Jadi pengen colong kill. Dia tahu ini pada one shot, one kill, outlaw semua. Nah, 1 pemain lagi tersisa dari Paris Scofield. Karena tahu ini adalah bonus round dari Alter Ego. Jadi mereka nggak punya full shield. That's why dia nggak mau ngambil Vandal ya. Dia mau ngandelin sniper ini untuk dapetin kill. Toh dia juga punya headhunter, masih 2 peluru juga. Di trigger, 1 tembakan terakhir. Connect. Badan Paris Scofield, T-back dulu. Itulah Devo gila. Gila, Devo sekarang tibek-tibek mulu dah. Itu, lu bayangin lu di T-back sama Devo ya, Masters Champion. Dan bisa bikin Devo tibek. Itu nuts doang. Natsi doang. Yang lain ngetibek-tibek tuh orang nggak marah. Cuma di tibek nuts. Orang-orang ini bisa marah. Kayak Sovano nge-push. Dan mampu mendapatkan Akia, tapi langsung di-trade oleh NC Slasher. Tapi sejauh ini menurut gue Alter Ego yang lebih dapat keunggulan sih. Karena mereka dapetin space dari area Mount. Tapi menurut gue space ini nggak boleh dilepas. Tetap harus diambil first lane-nya, di-jiggle minimal. Tapi ditinggal total. Ya kok di situ? Kok dapetin one tap Elmimor, kok dapet 2 kill? Alter Ego. Tanda tanya besar, awareness sekali lagi. Kelihatan kayak nggak ada sama sekali kan? Nggak tahu Shiro udah sampai sana. Nggak ada trap tapi nggak ada call yang bisa bikin pemain-pemain Alter Ego itu aware akan posisi dari pemain dari Bumi Esports. Shiro tiba-tiba udah dari area ceiling. Reforsinya nggak ngelihat, dia malah yang tumbang. 11-5 Bumi Esports. Terlihat begitu mudah bagi mereka, sorry to say. Kayak just a walk in the park lah buat Bumi Esports. Ya udah tinggal ngeliat aja, Alter Ego ngapain sih? Mereka kayak gini, udah gue nyelip aja lah sini lah. Gue coba ke sini lah. Pertanyaan besar gak sih? Kenapa Shiro bisa sampai di sini? Gak ada aware sama sekali. Iya. Kan minimal kalau misalkan lu kontrol C, B-nya gak ada trap. Lu jaga B ya, jaga B ya. Hati-hati B-nya bisa masuk. B-nya bisa ada nih. Gitu. Gak ada kocak. Gak ada ya? Ada ya? Ada setahu gue dah. Lupa gue kocak map dulu ini aja ntar mau esen. Iya, ya itu deh pokoknya deh. Gue nggak tahu deh pokoknya apa di nggak tahu lah. Ya itu pokoknya. Soalnya pas B1 tuh Aim main bagus banget sumpah, nggak bohong gua. Lagi secara logik harusnya mereka bagus gak sih di Lotus? Iya, Map double duelist. map double duelist. Secara logis juga harusnya mereka oke gitu. Map race juga kan. Tapi fight lagi Sima, buset. Ada. Udahan e-sport. Udahan e-sport ini. Mau gimana menangnya kalau begini? Iya sih, Elmimor emang terkenal dengan Sheriff God-nya. Cuma lawannya masih banyak loh, guys. Spike-nya di plant, buat dikasih bezel doang. Ih, gila, melunjak banget ini. Melunjak banget nih Takel. Gila, dikasih badan doang. Ih, gak kecek. Oh, gua kira shorty. Bab. 1 lawan 3. Tersisa Paris Scofield. Yang udah ketahuan kayak spotnya udah di-aware. Tapi nice shot. 1v2. Ini jadi winnable. Buat Alter Ego. Karena Vandal keambil, swing, dapetin 1 pemain, tapi NC Slasher dengan sangat cepat melakukan trade kill, membawa Bumi Sports mengamankan map point. Itu tadi kelihatan winnable tuh pas 1 lawan 2 tuh. Cuman untung emang si Bumnya juga udah ready ya, setup buat trade kill, sengaja nggak double pick. Biarin 1 pemain itu jadi bait, dan langsung di swing cepat sama NC Slasher. Bingung sih gue mau ngebahas apa. Jujur. Lebih ke ya udah Alter Ego kayak mainnya nggak ada awareness, nggak kayak apa ya, kayak cuek lah.
Gak ada kali. Ada kali. Gak ada. Gitu loh mainan nebak-nebak. Tapi kemarin kalau nggak salah Alter Ego tuh juga dibantai dari Lotus sama Kertanegara. Mereka kalah sama Kertanegara. Ah, Berarti belum ada obatnya nih Lotusnya nih. Masih why. Sovano jaga dari Rabel, cuma disengin doang sama Bumi Sports, mancing. Belum ada yang bertukar. Wall dinaikin, terus smoke dari Sovano. Belum mendapatkan korban, tapi posisi ketahuan. Scar gagal mendapatkan kill, tapi akhirnya kena karena Shiro. Ray forcing terbang dengan Judge. Mampu mendapatkan Nakia. Sovano juga deliver karena NC Slasher. 2 lawan 3, 1 lawan 3 sekarang. Hampir terlihat mengerikan. Untungnya masih ada trade iya. dari pemain-pemain Alter Ego. Dan ini Devo ini kelihatan. Ambil tapi. Tapi nggak bisa dikejar. Dia juga operator, takut buat nge-push. Ini tinggal ngandelin mainan di arah side C-nya aja sih. Tinggal nge-hold aja pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, udah gak perlu aneh-aneh. Kasih planting menurut gue udah paling bener. 30 Kasih seconds left. planting, retake, 3 lawan 1. Kalau perlu buka ulti. Nah kan ketahuan juga. Nah, lecet juga tuh kan. Oke, untung miss loh. Alalala, untungnya kena ding. Oke, at least di sini Devo udah low HP. Dan commit ultimate. Respect kepada Devo adalah Alter Ego. Ya jadinya nggak ada keanehan yang terjadi tuh. Di round ke-18, AE masih bisa mengamankan 1 angka kemenangan. Gampang dibunuhnya gitu. Pede lah, pede jadi Pede jadi pede, tapi Sovano dapetin Nakia karena tadi drone view ya, gua nggak tahu matinya gimana. Dan cepet banget. Biar tembusin, relay botnya nggak connect. Paranoia out, waduh ini buta dua-duanya. Ada near side memang, tapi shorty, jarak dekat, tapi tiba-tiba NC Slasher sama Nuts juga dapetin kill. Ini jadi 3 lawan 3 di swing berdua, tapi Parscofield menahan sendirian. Tersisa NC Slasher, lagi-lagi 1v2, situasi tidak menguntungkan untuk Bumi Sports. Alter Ego nice hold. Ih, Ray jangan gitu, apa Ray sacilnya Ray? Ya Allah. nyebut. Ngeri banget Ray kalau kayak gitu Ray, masalahnya Ray. 1 step udah kedengeran di backside, oke ketahuan. Udah ketahuan ini. Moncongnya tadi kelihatan, moncong judge-nya. Masa reinforcing nggak tahu? Dipirit, nggak ketahuan, ini jadi 1v1. Tapi NC Slasher juga nggak tahu nih satunya di mana. Si Scar ini ada di mana? Dia nunggu Hound. Find you. Ngecek stair, gak ada. Spike tap. Di drop gak ada. Paranoia gak kena. Dan clutch didapatkan oleh NC Slasher. Bumi Sports mampu nge-close map pertama mereka dengan sebuah clutch dari NC Slasher.